Materi pembelajaran pemberdayaan untuk kelas 8. Subbagian berkomunikasi dengan topik bahasan kemampuan mendengarkan. Seorang filsuf Yunani bernama Epictetus mengatakan kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut. Karena itu, kita bisa mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Komunikasi. Komunikasi adalah sarana dalam menjalin hubungan antara sesama manusia. Ya, kita menjalin hubungan dengan manusia lain, dengan orang lain, ya kita butuh komunikasi. Nah, ada 2 hal penting dalam komunikasi, yaitu berbicara dan mendengarkan. Tadi kalau kita mengutip kata-katanya Epictetus, ya, maka dikatakan ya menurut Epictetus lebih penting untuk mendengarkan dibandingkan dengan berbicara. Ya. Mendengarkan. Proses secara sengaja, untuk mendapatkan informasi dari pembicara. Ya, karena kita mendengarkan, bukan mendengar, tapi mendengarkan. Dalam mendengarkan, kita menggunakan pikiran untuk dapat memahami pesan dari pembicara secara objektif. Ya, kalau kita mendengarkan menggunakan perasaan, kadang-kadang tidak objektif lagi kita. Kita bisa membawa perasaan kita sehingga informasi itu bisa salah untuk kita tangkap karena kita sudah membawa perasaan kita dalam mencerna informasi tersebut. Ya, itu yang harus dihindari. Ya, harus objektif. Maka dari itu gunakanlah pikiran, bukan perasaan. Mendengarkan aktif. Ya, pada waktu kita mendengarkan secara aktif, berarti kita memberi perhatian penuh kepada pembicara dan memberikan respon yang bijaksana, yang objektif terhadap apa yang mereka katakan sesudahnya. Ya, ingat, jangan bawa perasaan kita dalam kita mendengarkan informasi. Bagaimana cara kita mendengarkan secara aktif? Yang pertama, mendengar penuh konsentrasi. Ya, jangan disambi dengan membaca atau melihat orang lain atau sambil bercakap-cakap dengan orang lain. Ya. Yang kedua, menangkap pesan-pesan yang penting atau inti pembicaraannya. Ya, jadi kita harus tahu pembicara itu sedang menyampaikan pesan apa, intinya apa. Jangan yang diingat hanya jokes-nya saja atau kesalahan dia bicara. Ya. Nah, yang ketiga, mencatat hal yang dirasakan penting ya. Catat bisa catat langsung atau kita ingat. Ya, ingat. Catat di dalam pikiran kita. Ya. Yang keempat, mengkonfirmasi dan menanggapi pesan pembicara. Jadi setelah selesai pembicara bicara, ya kita bisa mengkonfirmasi pesan dari si pembicara itu supaya kita tahu ya pesannya apa. Mari kita latihan mendengarkan. Ya, latihan mendengarkan di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama, perhatikan pembicara, hindari gangguan, menjaga postur tubuh tetap perhatian, visualkan apa yang dikomunikasikan, bersikap netral, mengajukan pertanyaan, dan menanggapi pembicara. Kita akan bahas satu persatu. Perhatikan pembicara. Nah, ini penting ya. Perhatikan orang yang sedang berbicara. Jangan melihat ponsel. Jangan melihat bacaan. Atau jangan melihat orang lain. Oh, lucu orang lain. Jangan. Jika kita merasa aneh, menatap mata orang tersebut ya. Perhatikan pembicara, baiknya memang menatap mata orang tersebut. Ya. Tapi kalau merasa aneh, ya kita lihat. Pokoknya pandanglah orang itu. Ya, pandanglah orang yang sedang berbicara pada kita. Ya. Kalau tidak matanya, ya lihat bagian yang lain ya. Misalkan lihat bagian mulutnya yang berbicara atau bagian
bahunya, ya, atau bagian lain dari wajah mereka. Hindari gangguan. Ya, matikan notifikasi ponsel ya supaya tidak bunyi-bunyi kalau kita menerima pesan, dan kurangi gerakan yang tidak perlu. Ya, seperti menggerak-gerakkan tangan atau melihat ke samping, ke arah belakang dan seterusnya, karena ini akan mengganggu orang yang berbicara kepada kita. Ya, orang yang si pembicara akan merasa ya terganggu ya karena gerakan tubuh kita yang sebenarnya tidak perlu gitu ya. Berikutnya, menjaga postur tubuh tetap perhatian. Ya, sikap yang ramah dan terbuka sangat membantu pembicara untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Ya, jadi kalau kita berikan postur tubuh kita yang memperhatikan, ya itu akan membantu pembicara itu ya untuk bisa menyampaikan informasi dengan lebih baik. Ya, sebagai contoh, duduk tegak dengan pandangan mata ke arah pembicara. Ya, kalau bicaranya sambil berdiri ya, berdirilah ya, tegak, jangan toleh kanan, toleh kiri, ya. Visualkan apa yang dikomunikasikan. Ya. Jangan hanya mendengar, tetapi analisa juga yang dikatakan oleh orang lain. Ya, jadi kita bayangkan, kita visualisasikan, kita gambarkan dalam pikiran kita ya apa yang dikatakan oleh orang lain supaya itu membantu kita untuk mengerti ya informasi yang disampaikan. Ingat kata kunci, ingat tanggal, frasa, detail lain untuk membentuk gambaran yang lebih jelas dari ucapan orang lain tersebut. Ya, visualkan. Nah, ini juga penting. Bersikap netral. Ya, jangan bawa perasaan. Ya, tidak membentuk pendapat apapun tentang apa yang disampaikan pembicara sampai mereka selesai berbicara. Jadi, ya biarkan pembicara itu berbicara sampai selesai. Ya, sampai selesai. Jangan kita, wah ini salah. Ya, jangan. Ya, nah, sebagai pendengar kita harus terbuka untuk gagasan baru, ya, informasi yang disampaikan pembicara. Bahkan yang bertentangan dengan keyakinan kita. Ya, kita harus tetap terbuka, bersikap netral, tidak menjudge. Oh, itu salah, oh itu benar, ya tidak, netral saja. Mengajukan pertanyaan. Ya, kita membuat pertanyaan, ya. Pada saat kita mendengar pembicara, ya kita juga membuat pertanyaan-pertanyaan. Ya, untuk selesai pembicara berbicara, kita ajukan pertanyaan mengenai topik yang disampaikan. Ya, pertanyaan itu bisa berupa penegasan. Ya, kita mau mendapatkan penegasan dari informasi yang disampaikan. Ya, atau juga kita bisa mau bertanya tentang informasi lebih lanjut, ya, yang lebih mendalam tentang informasi yang disampaikan, atau yang kita kurang dapat mengerti. Ya, kita tanyakan, ya, sebenarnya apa sih maksudnya? Nah, seperti itu contohnya.